Senang sekali rasanya bisa bermuajah, bertatap wajah dengan yang muda, remaja, dan setengah tua. Dan belum ada yang tua bangka. Saya melihat wajah-wajah kalian, melihat wajah-wajah Islam yang sepertinya tidak akan beda 100 tahun yang akan datang. Ikhwan fillah, kita akan kajian. Kalau tidak tuntas sampai zuhur, kajiannya akan dituntaskan setelah zuhur. Pokoknya sekata aku. Karena mungkin ada yang tujuan datang ke sini, tujuan terbesarnya untuk mendengar petuah-petuah dan atau hanya ingin mendengar suara saja. Entah ngomong apa ya. Tadi kita sempat meneteskan air mata ketika para alumni kita curhat. Jangan ditabuk-tabuknya kalau gitu oleh para alumni 2019. Keluhan yang mereka sampaikan, caknya ada yang membisikkan gitu. Atau Desi Yulastri dulu bisikan. Mana Desi Yulastri? Ada Penny ya di sini. S2 di Bandung. Ikhwatillah, para lelaki perempuan yang sedang dijarang Allah, saya akan menceritakan ulang sebagai pendahuluan apa yang saya sampaikan di kajian waktu iktikaf di PLT. Dari sana startnya saya akan masuk, karena di PLT kemarin saya agak canggung ngomongnya, karena saya tidak tahu alam berpikir audiens. Tapi kalau anak-anak ikrar, saya memahami cara mereka berpikir dan bertindak. 10 hari terakhir saya pribadi menyibukkan diri, karena ustadz kamu ini bukanlah ustadz yang menamatkan Quran tiap Ramadan. Allah mentakdirkan saya dengan cara yang berbeda dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Karena dalam satu Ramadan itu saya hanya membaca Al-Fatihah saja, sebulan-bulan itu. Jadi ketika habis Ramadan, pertemuan pengajian di Kok, ditanya kamu berapa kali khatam, kamu berapa kali khatam, kamu berapa kali khatam, semuanya menganggapkan. Saya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali. Dan pas giliran saya, kamu berapa kali khatam? Saya jawab, saya cuma baca Fatihah sebulan-bulan itu. Tapi untuk menghapus kekecewaan guru, saya katakan, tapi Ustaz, kalau seandainya saya kasih waktu menjelaskan Al-Fatihah yang saya kaji selama sebulan, saya bisa kajian sehari dengan Al-Fatihah yang saya kupas selama sebulan. Allah mentakdirkan cara saya belajar seperti itu. Dan di Ramadan kali ini, saya di 10 hari terakhir fokusnya mengkaji, mendalami tentang Muslim yang memutuskan diri menjadi ateis. Namanya Dr. Ryu Hasan. Dia ngambil S3 di Jepang. Sepulangnya dari Jepang, dia memutuskan untuk menjadi ateis. Dan dia ahli bedah saraf. Ikhwan, kenapa saya menganggap penting untuk mendalami pemikiran
orang selevel Rio Hasan tadi. Doktor Rio Hasan, dokter, kira begitu ya itu. Karena Indonesia sekarang ini dipimpin oleh orang-orang yang setipe dengan dokter Rio Hasan, sehingga mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu akan berdampak sangat luas dan bisa jadi akan sangat panjang usianya. Usia kebijakan itu akan mempengaruhi, kalau dalam bahasa negatifnya, meracuni mungkin 1 generasi, 2 generasi, dan itu bisa jadi menyapu anak kandung kita, anak adik kita, anak kakak kita, dari kebijakan-kebijakan yang timbul dari sosok seperti Dr. Rio Hasan ini. Karena saya punya binaan di pesantren dan di tempat-tempat lain, maka saya menganggap saya penting untuk menggali lebih dalam, menemukan jawaban-jawaban inti, kemudian mempersiapkan counter attack-nya, mempersiapkan benteng. Sekuat apa benteng yang akan saya bangun, saya harus tahu dulu seberapa kuat serangan yang akan datang, supaya pertarungannya bisa menjadi lebih seru dan lebih lama. Kalau benteng yang saya bangun tidak begitu paham dengan daya serang lawan, saya khawatir 1 bulan saja kebijakan yang saya berikan kepada binaan saya langsung jebol dengan sekali hantaman, atau sekali tontonan di YouTube 5 menit, atau sekali saja informasi isu yang itu mungkin hoax menghantam binaan, kemudian dia menjadi jebol dan tiba-tiba dia menjadi sosok baru yang asik bagi kita. Ikhwatillah, para lelaki perempuan yang sedang di jalan Allah, Dr. Rio Hasan mengatakan bahwa dunia ini terbentuk secara kebetulan, bukan dari proses penciptaan. Kalau dari namanya Rio Hasan, Hasan memang Muslim namanya, berarti dia sudah tidak Muslim lagi. Dia mengikuti teori evolusi, tetapi tidak seluruh pemikiran Darwin dia ambil. Bahkan ada banyak pemikiran Darwinisme yang dia tolak. Tapi ide besar dari pemikiran Darwin, bahwa manusia berasal dari kera, itu dia adopsi penuh. Bahkan dia berkali-kali dalam yang saya tonton di YouTube-nya, berkali-kali dengan bangga, saya lebih bangga mengatakan bahwa nenek moyang saya kera daripada saya mengatakan nenek moyang saya kentok atau kendi. Kan pernah lihat. Karena bagi dia tanah liat tidak memiliki genetik. Dia benda mati dan tidak menurunkan dan tidak bisa menurunkan apa-apa. Sementara kera secara genetiknya, DNA kera itu, ketika diurai kera itu kemudian dicocokkan dengan DNA-nya manusia, dia sama. Dia sama. Bahkan bukan cuma kera, seluruh hewan, kata Dr. Rio Hasan, plus tumbuh-tumbuhan yang kita makan, termasuk wortel, kentang dan sejenisnya yang kita makan, termasuk nasi, dia memiliki unsur yang sama dengan manusia. Karena itu katanya sesungguhnya atau hakikatnya dalam bahasa agama, kita ini sedang memakan saudara kita sendiri. Karena kita sama dari sisi hakikat dasar ciptanya. Kita makan padi tambah sambal tempe ditambah ikan laut, sebenarnya kita memakan saudara kita sendiri. Ini versi Dr. Rio Hasan. Tetapi kalau kita menganggap diri kita berasal dari kendi, karena ini bahasa entah sarkasme, entah ironis yang disampaikan itu ya. Kalau kita menganggap diri kita dari kendi,
maka kendi itu tidak memiliki unsur DNA, dan sepertinya dalam sisi ilmu pengetahuan itu tertolak. Kata dia, biasanya begini, kita datang kepada sesuatu itu dengan membawa keyakinan, yakin bahwa Tuhan itu begini, begini, dan begini. Ketika kita menemukan sebuah kenyataan atau fakta baru, kenyataan yang bertentangan dengan keyakinan kita, saya ulang, kita menemukan kenyataan yang bertentangan dengan keyakinan kita, maka ada banyak orang yang memilih untuk mengabaikan kenyataan itu dan mempertahankan keyakinannya. Tapi kalau saya tidak, kata Dr. Yu Hasan, ketika saya bertemu dengan sebuah kenyataan dan itu adalah fakta sains, itu tidak bisa dibantah seperti 2 tambah 2 sama dengan 4, maka saya memilih untuk mengkoreksi keyakinan saya, bukan untuk mengabaikan fakta ini. Dan dia memilih mengkoreksi keyakinannya. Hasil koreksinya bahwa nenek moyang kita bukan pelaut, tapi pembalap. Setelah ada tol ini, memang nenek moyang kita ke depan itu pembalap semua nanti. Menarik itu, bagaimana dia membangun sebuah argumentasi doktor yang orator, sehingga kalimat-kalimatnya menghujam dan membawa pengaruh kepada banyak orang. Dan saya yakin virus-virusnya sudah ditebarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, dan itu berdampak pada demonstrasi jalanan. Misalnya ketika dia mengatakan jenis kelamin manusia itu tidak 2, dan homoseksual beserta lesbian itu bukanlah penyakit. Saya ulang, homoseksual dan lesbian itu bukanlah penyakit. Maka dia mengkritik si Sigmund Freud. Pernah dengar nama itu belum? Belum, karena masih belajar PPKN, biologi yang belajar itu. Sigmund Freud, ahli analisa yang sudah 100 tahun mempengaruhi pola pikir orang barat tentang bahwa manusia itu unsur paling utamanya adalah seks, libido, kata Sigmund Freud. Jadi sebenarnya manusia itu bergerak libidonya yang lebih dominan, berdasarkan like, dislike-nya juga berdasarkan libido, seksnya, melalui seksual. Dan dia membuat sebuah teori psikoanalisa yang sangat terkenal. Tetapi Sigmund Freud mengatakan homoseksual, heteroseksual, biseksual, atau apapun namanya yang selain dari mur dan baut itu, mur dengan mur atau baut dengan baut, kira-kira dia kan begitu, maka dia sebuah penyimpangan. Itu kata Sigmund Freud. Tetapi kata Dr. Yu Hasan, karena guru-gurunya juga menyebar di Eropa dan Jepang, homoseksual dan lesbian itu sama sekali bukan penyimpangan. Ikhwabillah. Dan kalian tahu akibat daripada fakta sains yang menurutnya sebuah fakta sains ini, maka kita sudah membaca bagaimana negara-negara Eropa dan Amerika menghalalkan, atau bukan cuma menghalalkan dalam sisi budaya, tetapi mengangkat perilaku ini menjadi dasar hukum yang diabsahkan atau disahkan oleh negara. Bahkan mereka membuat juklak juknisnya, membuat buku nikahnya. Andai kata mur mau bertemu dengan mur dan baut mau bertemu dengan baut, mereka punya buku nikah. Jadi ikhwan, dan itu dipaksakan untuk masuk ke Indonesia melalui guru besar IAIN yang nanti Andika mungkin bakal bertemu satu hari, atau mungkin
Robi Rola Prakatnya pernah bertemu misalnya Profesor Dr. Musdah Mulia, seorang perempuan yang feminis, kemudian membuat semacam kompilasi hukum Islam, mengusulkan itu kepada DPR RI. DPR RI membahasnya, jadi bahasan sempat beberapa kali rapat di DPR RI, kemudian tercium aroma ini menyengat sengat di kalangan aktivis Islam. Kemudian aktivis Islamnya bangkit melawan, dengan tulisan, dengan tangan, dengan opini, dan dengan turun ke jalan. Mereka menghadap Profesor Musdah Mulia, kemudian melobi DPR RI, akhirnya di tengah jalan. Tetapi ikhwan, perjalanan mereka sudah sampai ke Senayan. Artinya pola pikir ini kalau tidak segera diamputasi, maka kalau kalian merasa pede, optimis dan percaya diri, kami insya Allah normal Ustaz. Pertanyaannya bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan anak kakakmu yang dia tidak ikut ikrar, tidak ikut dalam jamaah taklim apapun, dia menjadi orang biasa yang menghabiskan 3 jam per hari bermain Mobile Legends. Kemudian yang ngobrol-ngobrol SpongeBob melawan Patrick, kemudian Upin berantem dengan misalnya dengan film kartun lain, Ultraman berantem dengan ada pemandu acaranya seperti pemandu bola. Saya terkesima ketika kemarin di antara waktu untuk melenakan puasa, supaya puasa itu tidak mengganggu pikiran saya, karena pikirannya kalau puasa nak makan ya bawah. Jadi mendekati anak adik saya, umurnya baru 4 tahun, 4 tahun, dia nonton Upin Ipin berantem dengan si Patrick. Tontonan dia ini, dan dia tertawa-tawa, menggerakkan kaki secara refleks, menggerakkan tangan secara refleks. Ikhwan, dalam tontonan yang dia tonton itu, saya penasaran. Karena saya mau tidur, dia samping saya. Saya ikut nonton apa yang dia tonton. Anak 4 tahun ini bagaimana refleks dan hidupnya matanya, berbinarnya matanya, refleks tangan dan kaki. Saya perhatikan. Saya amati dengan tontonan betapa dia di atas kita 4 level, 6 level gaya bermainnya dan gaya pengaruh medis. Maka ya saya tak bisa membayangkan anak 4 tahun ini 20 tahun yang akan datang. Karena dia tumbuh disirami dengan sesuatu yang berbeda ketika kita tumbuh dan ketika kita disirami oleh sesuatu. Itu ini generasi mandi telanjang di sungai, atau generasi mandi hujan, generasi apa lagi kita yang kira-kira itu lah ya. Bukan generasi milenial, kecuali yang masih lahir tahun 2000 ke atas. Ada di sini? Ada yang SMA kelas 1 kelas 2. Kalau yang geleng-geleng saya udah tahu angkatan berapa nih. Itu sebelum Masehi. Itu prasejarah. Jadi ikhwafillah, lelaki perempuan yang sedang di jalan Allah. Dari situ kalau saya paparkan keriwasan saja habis waktu kita. Tapi di antara teorinya bahwa dia menerima secara penuh bahwa kita memang berasal dari kerang yang berevolusi, dan dia menyayangkan, yang kata dia, saya menyayangkan baik di Amerika maupun di Inggris maupun di Indonesia, bahasa gurunya sama ketika akan memulai pelajaran evolusi. Kata gurunya, nah kita nak belajar evolusi, ini hanya sekedar
pelajaran. Jangan diambil hati maksudnya kan. Jangan diseriusin ya. Padahal kata dia teori evolusi lah yang benar. Ikhwan, menerima teori evolusi itu menerima seluruh cerita tentang kebetulan dalam hidup. Dan itu menolak seluruh ide penciptaan. Bahwa ini diciptakan, langit diciptakan, bumi diciptakan, isi bumi diciptakan, yang hidup di atas bumi itu diciptakan. Semuanya ditolak. Karena semuanya prosesnya berevolusi, berubah. Dan kita juga siap-siap akan berevolusi menuju Superman. Bukan super, Wonder Woman. Kalau di kajian akhir zaman, Bapak Usul dari Reno, Ustaz, kajian akhir zamannya bisa direvisi kan? Karena Ahmad Dhani sudah berubah. Setanisme kita kan ada lagu-lagu Ahmad Dhani, simbol-simbol setanisme yang ada pada Ahmad Dhani gitu kan ya. Kemudian dia sudah ikut 212 gitu kan. Alumni 212 warna gitu kan kita kan misalnya demo itu aksi lapangannya. Maka itu caknya perlu direvisi Ustaz. Iya. Memang perlu direvisi kajian akhir zaman karena situasi sekarang ini geraknya sangat dinamis. Yang bulan ini kita anggap fakta sains, bulan depan dia menjadi informasi yang basi. Saking cepatnya berubah. Di dunia sekarang ikhwan, situasi dunia sekarang, ada tikus yang berumur biasanya 6 bulan lebih kurang. Dengan rekayasa genetika, saya ulang, tikus ini dengan rekayasa genetika dan memberikan sesuatu hal yang baru kepada tikus ini. Tikus ini sekarang, ini tikusnya sudah berumur 4 tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda jompo. Pikun. Jadi yang rata-rata umur tikus 6 bulan ini sekarang sudah menjadi 4 tahun. Ini saya menontonnya tikusnya, cuma gak sempat ngobrol saja. Gimana perasaan Anda setelah berumur 4 tahun dari umur-umur biasanya gitu kan. Dia berumur 4 tahun dan masih dinyatakan sehat. Maka para ilmuwan sekarang ini dengan percaya diri mengatakan seandainya etika tidak membatasi kami, seandainya dewan